Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pendapatan dan permasalahannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ari Ayem dengan NIM 7101419048, Dini Alia Cahyani dengan NIM 7101419101, dan Putri Puspitasari dengan NIM 7101419213. Di sini kami akan memaparkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik penghasilan, yang kedua pengakuan dan pengukuran penghasilan, yang ketiga penyajian dan pengungkapan serta klasifikasi penghasilan, yang keempat pendapatan dan untung, dan yang kelima masalah-masalah khusus terkait penghasilan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan karakteristik penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK tahun 2019 merupakan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Menurut Patton dan Littleton tahun 1940, penghasilan atau pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan moneter. Aspek fisik penghasilan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Dengan demikian, pendapatan diartikan sebagai produk perusahaan karena penghasilan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Dari aspek moneter, Patton dan Littleton menghubungkan pengertian pendapatan dengan aliran masuk aset yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Menurut APB tahun 1970, penghasilan adalah kenaikan kotor aset atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Sedangkan menurut FASB tahun 1980, penghasilan adalah aliran masuk atau kenaikan aset suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan bagian utama yang berlangsung secara terus-menerus dari entitas tersebut. Konsep aliran penghasilan. Ada dua aliran, yaitu aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow. Aliran masuk menggunakan pendekatan aset hutang berbasis posisi keuangan, sedangkan aliran keluar menggunakan pendekatan biaya penghasilan berbasis kinerja. Lalu konsep aliran masuk ada dua, yaitu ada aliran masuk aset dan kenaikan aset, sedangkan konsep aliran keluar juga dibagi menjadi dua, yaitu aliran keluar barang dan jasa serta penjualan barang dan penyerahan jasa. Pembahasan yang kedua tentang pengakuan dan pengukuran penghasilan. Penghasilan dapat diakui manakala telah memenuhi definisi penghasilan, yaitu ketika terjadi kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang bukan bersalah dari pemilik. Ada dua macam penghasilan, yaitu penghasilan yang terrealisasi dan penghasilan yang belum terrealisasi. Penghasilan terrealisasi akan masuk ke dalam laporan laba rugi, sedangkan penghasilan yang belum terrealisasi akan masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Kriteria pengakuan penghasilan menurut FASB tahun 1980 dalam SFAC nomor 5. Kriteria tersebut adalah 1. Telah terrealisasi apabila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran barang. Mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, pendapatan telah terbentuk apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Kriteria pengakuan pendapatan menurut KAM 1990. Yang pertama, keterukuran nilai aset. Oleh karena penghasilan menyebabkan kenaikan nilai total aset perusahaan yang sekaligus meningkatkan ekuitas, maka kriteria ini merupakan salah satu kriteria yang dapat diterima. Apabila tidak ada aliran masuk aset ke dalam perusahaan secara otomatis, tidak ada penghasilan yang diakui.
Lalu yang kedua, terjadinya transaksi. Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aset yang diterima perusahaan. Keterlibatan pihak luar menunjukkan adanya bukti yang objektif terjadinya transaksi yang wajar. Yang ketiga, proses pembentukan penghasilan telah selesai. Penghasilan telah terbentuk apabila kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan telah berjalan atau secara substansi telah selesai. Contoh, kegiatan tersebut meliputi tahap produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Selanjutnya, saat pengakuan penghasilan. 1. Pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Prosedur ini biasanya digunakan oleh perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek yang memerlukan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ada dua pendekatan, yang pertama berdasarkan persentase biaya, dan yang kedua berdasarkan persentase penyelesaian fisik. Lalu selanjutnya pendapatan diakui saat produk selesai. Biasanya untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, berlian, dan sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. Tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Kos produk sulit untuk ditentukan. Satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan, atau barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Lalu yang ketiga, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Yang pertama, pendapatan merupakan jumlah minimal atau dolar yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan. Lalu yang kedua, pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aset baru yang sah, atau sebaiknya berupa kas atau piutang. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang penyajian dan pengungkapan serta klasifikasi penghasilan. Penghasilan merupakan unsur pembentuk laba atau rugi bagi perusahaan setelah dikurangi dengan beban. Penyajian dan pengungkapan penghasilan dalam laporan keuangan adalah dalam laporan laba rugi. Pedoman penyajian dan pengungkapan penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dipisahkan antara penghasilan yang membentuk laba atau rugi dengan penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan pembentukan laba rugi merupakan penghasilan atas operasi entitas dan penghasilan di luar usaha lainnya yang memenuhi definisi penghasilan atau telah terrealisasi. Contohnya ada penjualan, pendapatan jasa, pendapatan usaha, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya. Sedangkan penghasilan komprehensif lainnya berisi pos-pos yang tidak diakui dalam laba rugi. Komponen komprehensif lain mencakup keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, yaitu yang pertama, surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Jika entitas menggunakan metode revaluasi untuk satu atau lebih aset tetap dan aset tak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 16, aset tetap dan PSAK 19, aset tak berwujud. B. Keuntungan dan kerugian aktuaria atas program manfaat pasti sebagaimana diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja. C. Keuntungan dan kerugian selisih kurs, di mana timbul dari penjabaran laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. D. Keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sebagaimana diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Lalu E. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang kedua, pengelompokan penghasilan membentuk laba atau rugi umumnya diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan operasional dan penghasilan non-operasional. Yang ketiga, entitas dalam memilih menyajikan laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai laporan terpisah bagi diri sendiri-sendiri. Yang keempat, entitas harus memisahkan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Gambar ini dapat dilihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada perusahaan yang listing di BEI.
Selanjutnya, penghasilan pembentuk laba atau rugi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu, dalam rangka kegiatan utamanya atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi produk perusahaan yang bersangkutan. Sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatan. Pendapatan operasional diperoleh dari dua sumber. Pertama yaitu ada penjualan kotor, yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan dan menjadi hak pembeli. Yang kedua, penjualan bersih, yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli. Pendapatan non-operasional, pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan di luar usaha pokok, diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidentil. Jenis-jenis pendapatan non-operasional. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya ada pendapatan bunga, sewa, dan royalti. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya penjualan surat-surat berharga dan penjualan aset tak berwujud. Ketika suatu pos penghasilan adalah material, maka entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri dan tidak digabung oleh pos lain, supaya memberikan informasi yang tidak bias. Keadaan yang mengharuskan pengungkapan pos-pos penghasilan secara tersendiri mencakup yang pertama, pembalikan atas penurunan nilai persediaan atau penurunan nilai aset tetap, sedangkan penurunan nilai sendiri merupakan beban atau kerugian. Yang kedua adalah restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan biaya restrukturisasi. Yang ketiga, pelepasan aset tetap. Yang keempat, pelepasan investasi. Yang kelima, operasi yang diberhentikan. Yang keenam, penyelesaian tuntutan hukum. Dan yang ketujuh, pembalikan provisi lain. Yang keempat, ada pembahasan tentang pendapatan dan untung. FASB mendefinisikan untung sebagai kenaikan aset yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil atau transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. KAI mengartikan untung sebagai bagian yang terpisah dari penghasilan. Contoh, keuntungan atas pelepasan aset tidak lancar disajikan secara terpisah dengan pendapatan operasionalnya. Ada perbedaan di antara pelakuan di atas, namun untuk memenuhi kebutuhan pemakai, laporan keuangan, pemisahan pendapatan dan untung kemungkinan akan lebih informatif. Selanjutnya, penjelasan tentang masalah-masalah khusus terkait penghasilan. Pertama, biaya setelah penjualan, misalnya biaya penagihan piutang, biaya garansi, barang, dan lain-lain. Apabila biaya semacam ini timbul, cara yang dilakukan adalah mendebit jumlah rupiah taksiran biaya dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke rekening cadangan. Biaya setelah penjualan merupakan bagian dari proses pengukuran pendapatan. Jumlah rupiah debit akan menjadi pengurang langsung terhadap pendapatan, sedangkan jumlah rupiah sisi kredit menjadi lawan terhadap jumlah rupiah piutang. Yang kedua, hak pengembalian barang. Pengembalian diakui apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harga jual cukup pasti dan dapat ditentukan pada saat penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar kepada penjual atau pembeli diwajibkan untuk membayar penjualan. Yang ketiga, kewajiban membayar kepada penjual tidak berubah apabila produk dicuri, nilai produk berkurang, atau produk mengalami kerusakan. Yang keempat, pembeli benar-benar ada. Yang kelima, penjual secara signifikan tidak memiliki kewajiban atas hasil penjualan kembali produk untuk pembeli. Dan yang keenam, jumlah minimal dolar pengembalian dapat ditaksir secara cukup pasti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.